Soalnya masih banyak pandangan orang-orang tuh soal mungkin nggak cuman neurodivergent tapi lebih ke hampir semua mental health ya, di mana mereka kayak kasihan ya anaknya depressed, kasihan ya anaknya anxiety, kasihan ya anaknya ini kan biasa orang tua yang suka kayak gitu kan. Nah, biar orang-orang ini juga aware gitu loh kalau misalkan kamu ada masalah, kamu ada sesuatu yang kamu ngerasa nggak bener ya coba dicek aja. Soalnya kalau misalkan untreated kayak aku ADHD nggak didiagnose kan, ternyata yang harusnya aku cuman ADHD akhirnya aku punya depression karena itu, karena nggak di-treat. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Rira dan Moti. Besok dia kalian obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para narasumber yang udah hadir. Nah, kali ini kita udah datangan siapa nih, Ra? Siapa ya? Langsung aja nggak sih kita sambut? Ya, Langsung aja. Coba. Kak Jose. Kak Jose. Halo Hai. Kak. Apa kabar Kak? Kabar, Ra? Baik, kalian gimana? Baik Sama dong. dong. Itu siap nih ngobrol-ngobrol bareng sama kita berdua. Udah dong, udah siap. Sebelumnya thank you banget ya, Kak. Udah Thank mau you. datang ke Nadir Podcast. Thank you juga. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, silakan Kak, kenalin dulu dirinya. Ya, halo, aku Joce, Jocelyn tapi panggilannya Joce. Sekarang sih kesibukannya lagi, jadi aku kerjakan di advertising industry gitu kan, bantuin bikin iklan gitu-gitu. Nah, jadi aku sama beberapa temanku bikin company sendiri gitu. Asik. Apa tuh, Kak? Namanya? Namanya Mercury Kreatif. Oh, apa itu, Kak? Jadi biasa kalau ada klien datang, mungkin bisa dibilang kayak kreatif house gitu ya, kayak lebih ke kalau oke. misalkan klien punya ide, terus ide mau dikembangkan, mau bikin iklan, mau bikin konten gitu, biasa ke kita. Tuh. Oke, udah berapa lama, Kak? Setahun. Setahun. Selama ini udah, ya paling ngerjainnya kayak Laneige, Flimty gitu-gitu sih. Oke. Kenapa awalnya bisa tertarik sama itu? Karena awalnya kan aku kerja di kantoran yang advertising juga kan, terus kayak Oke. pingin lebih bebas aja gitu, bikin yang lebih gila. Kalau di kantor kan masih banyak terkotak-kotak gitu kan. Betul. Tuh. Terus bikin yang, ya sekalian aja nih yang agak gila-gila. Terus kan kalau kantor kan brandnya udah gede banget nih, yang udah gak bisa dimainin. Dan budgetnya juga gede banget kan. Terus kayak mikir ini kalau brand-brand yang menengah gitu, terus duitnya nggak bisa bayar agensi yang gede-gede, ya kita bikin yang lebih kecil aja dengan kualitas yang bagus tapi harganya nggak seberapa mahal juga gitu. Wih, keren banget ya. Jujur keren. Selain itu apa lagi, Kak, sekarang sibukannya? Sibukannya sekarang paling aku suka bikin konten di Just ADHD, sama aku lagi sering les dance. Just Konten apa itu, Kak? Just ADHD itu konten neurodivergent di Indonesia. Since kan di Indonesia ini belum ada nih. Biasa orang nyari ya konten-konten bahasa Inggris. Akhirnya aku mau bikin yang emang dari orang Indonesia dengan hal-hal yang relate sama orang Indo dan bahasa Indo. Agak nyampur-nyampur sih, tapi ya bahasa Indo. kesehatan mental juga ya Kak? Iya, kesehatan mental juga. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kenapa, Kak, bikin kepikiran. itu? Karena waktu dulu kerja di company aku ke psikiater kan, terus setelah beberapa struggles di company itu akhirnya aku didiagnose sama ADHD sama mild depression gitu. Jadi akhirnya Kepikiran untuk bikin itu. kepikiran buat itu ya. Setelah beberapa bulan sih, setelah coping dan sebagainya. Tadi dance apa, Kak? K-pop. 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 Cocok dong. Iya makanya. Ini kamu dance bareng aku. Boleh. Habis ini ya. Ayo lanjut. Lanjut. Kan abis ini aku langsung tuh. Oke, ayo. Tapi udah dance K-popnya udah berapa lama Kak? Baru 2 bulan. Asik 2 bulan. Soalnya sebelumnya kayak nyari gitu kan. Terus kebanyakan tuh teen, gak ada yang adult. Terus akhirnya aku memberanikan diri tanya ke adminnya, Kak ini aku umur segini, tapi kelasnya cuma ada teen, aku pinginnya kayak pop. Terus kata orang ini, oh nggak apa-apa Kak, kalau nggak malu masuk aja. Ya udah. Terus akhirnya
katanya waktu aku masuk kan bilang kayak gini waktu introduction kan semuanya masih SMP gitu loh. Masih SMP. Terus kayak oh iya tapi di sini age gap kita agak gede sih. Terus instrukturnya langsung bilang kayak gini. Oh nggak apa-apa kok abis ini kelasnya ganti nama teen and adult gitu. Asik. Seru sih berarti ya. Pede aja. Itu walaupun udah paling tua. setiap hari atau Tiap beberapa Selasa. Oh setiap hari Selasa. Oh, hari ini dong. Hari ini. Asik. Abis ini. Oke. Kak, soal neurodivergent itu, ini kan pasti banyak yang belum tahu ya sebenarnya. Boleh dijelasin nggak Kak? Itu apa sih? Sebenarnya neurodivergent tuh masih dalam ruang lingkup mental health. Cuman kalau mental health itu kan lebih ke kesehatan mental, secara psikis, psikologinya gimana. Kalau neurodivergent itu udah neurological, udah masuk ke otak. Jadi kayak orang yang ADHD, autism, ASD gitu. Itu tuh mereka kan udah dari lahir kayak gitu kan. Dan mereka punya spektrumnya sendiri gitu. Jadi mirip tapi beda lah. Jadi bukan karena kamu kalau depresi kan karena orangnya mungkin mengalami suatu trauma atau sedih banget. Akhirnya dia develop depression, anxiety juga. Kalau ADHD sama autism tuh ya udah dari lahir dan emang ada cognitive dysfunction gitu mungkin ya ngomongnya bisa kayak gitu. Tapi ya it's not that bad sebenarnya karena masih bisa di treat dan bukan sembuh ya, cuman bisa dibikin kayak mungkin ada yang punya ADHD, ada yang punya autism, mereka punya kekuatan mereka masing-masing kan. Bahkan mereka mungkin lebih pintar dari orang biasa atau lebih kreatif. Nah itu yang bisa diutilize. Jadi pengen ngerubah pandangan orang-orang yang kasihan banget ya anaknya autis, kasihan banget ya anaknya hiperaktif. Terus kayak it's not that bad loh. Sebenarnya ini tuh kayak gini, nggak beda sebenarnya sama orang biasa. Cuman dapat special talent saja, special gift gitu. Malah kalau dikembangin jadi kelebihan gak sih menurut aku? So aku sempat baca juga di satu artikel katanya justru orang yang punya masalah apa? Neurodivergent. Itu justru adalah orang-orang yang jenius. Iya. Karena mereka punya kelebihannya sendiri kan yang beda dari orang-orang lain. Ya, ada artikel yang bilang juga orang-orang yang gifted itu biasanya ya neurodivergent. Kalau ADHD-nya sendiri itu gimana tuh Kak? Apa sih ADHD itu? Iya bisa cek di Panjang ya. ADHD itu kan kepanjangannya Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu tuh dibagi 3. Yang pertama tuh tipe atensi doang, attentionnya doang. Yang kedua tipe hiperaktifnya doang. Yang ketiga tuh tipe kombinasi, ada dua-duanya. Kalau attention ini ya dia kesusahan fokus. Mungkin aku bukan dokter ya, aku bukan psikolog, bukan psikiater, jadi kalau salah tolong. Tapi kalau attention tuh lebih ke gangguan fokus, susah fokus, mungkin fokusnya bisa ke lain hal gitu kan. Mungkin kalau jelasin symptoms detailnya bisa dilihat di SM5 atau di IG aku. Tapi terus kalau hiperaktif tuh lebih yang nggak bisa diam, impulsif, selalu gerak-gerak, ya hiperaktif lah. Sama kombinasi itu dua-duanya gitu. Tapi kakak ada ini nggak sih ciri-cirinya gitu kak biasanya kalau yang terkena ADHD? Ciri-cirinya, jadi agak susah sih ngomongin ini. Soalnya banyak orang tuh masking. Tahu masking nggak? Ya. Masking tuh di saat orang itu terlihat seperti orang normal aja. Kayak misalkan aku ADHD biasa nggak bisa diam, tapi tiba-tiba di podcast aku bisa diam duduk manis. Nah itu aku masking artinya. Gitu. Ya berarti kalau dijelasin ciri-ciri juga agak susah ya spesifik. Juga agak susah sih. Apalagi kan ada yang mild, ada yang mild, ada yang moderate, ada yang severe. Itu kan yang mild mungkin kelihatannya kayak orangnya biasa-biasa aja kok, normal aja kok gitu. Kalau cerita awalnya kakak sampai ke psikiater itu gimana Kak? Cerita awalnya karena mungkin yang nge-trigger itu dulu waktu kuliah kan nggak ada kesibukan lain, kita kuliah, habis kuliah masih bisa istirahat, nggak ada tanggung jawab lebih gitu. Waktu masuk kantor ke suasana baru, orang-orangnya baru, dan itu aku belum ada pengalaman juga kan, langsung masuk aja gitu, tiba-tiba keterima. Nah itu ya kerjaannya makin lama makin banyak, terus
aku masih ingat waktu itu tuh bulan Agustus. Bulan Agustus kan ada 17-an, terus ada weekend. Itu tuh aku beneran 1 bulan lebih. Itu nggak ada weekend, nggak ada tanggal merah. Jadi semua weekend dan tanggal merahku dipakai untuk kerja. Oke. Nah, karena itu jadinya aku stres banget kan, kayak kerjaannya banyak banget sampai malam-malam, terus banyak banget revisi-revisi kecil yang kayaknya nggak penting tapi ya sebenarnya harus tetap dilakukan. Jadi waktu itu tuh mungkin turning point-nya adalah aku udah beberapa kali kepikiran apa aku harus ke psikiater ya, kayak aku punya symptoms ini deh, symptoms itu deh. Sampai akhirnya aku sadar kerjaanku tuh overload banget di aku, yang sampai dikasih revisi dikit tuh aku stres banget, aku bisa nangis, aku bisa teriak. Waktu itu masih WFH juga sih, kayak masih hybrid gitu. Akhirnya aku memutuskan tuh ke psikiater, terus aku cerita. Terus akhirnya didiagnose, oh ya kamu punya ADHD, kamu punya mild depression. Ya ini cara treatmentnya kayak gini. Aku awalnya disuruh latihan fokus, dikasih obat. Cuman sekarang aku udah gak minum obat. Udah tidak. Sebelum didiagnosa tuh udah tahu belum Kak ADHD gitu? Dikit-dikit sih, paling ngeliat di film, terus kayak baca-baca di buku. Oke. Tapi apa ngerasain kayak tadi itu kakak ini apa ADHD-nya? Kan tadi ada 3. Kombinasi. Oh, kombinasi. Oke. Sebelum itu ngerasain itu nggak Kak? Kayak ada apa symptoms-nya? Symptoms-nya ada, kan waktu ditanyain tuh kan pasti ngomongin soal masa kecil juga kan, karena kalau misalkan itu nggak terjadi di masa kecil artinya tuh bukan neurodivergent, bukan apa sih, aku jadi lupa. Ya itulah. Pokoknya kalau masih kecil belum ada tuh ya artinya nggak mungkin yang neurological disorder gitu. Jadi waktu diceritain ya bener banget, aku waktu kecil tuh kayak bolak-balik ke IGD karena berdarah, butuh jahit, karena aku nakal banget aja dulu. Suka manjat, suka ya gitu deh. Terus waktu di sekolah juga mungkin dulu nilaiku jelek ya, nggak seberapa bagus tapi ya nggak sejelek itu juga sih. Cuman kayak ya agak struggling lah waktu SMP, SD gitu. Terus waktu aku cerita ke psikiater itu aku baru sadar juga kalau di ADHD itu ada yang namanya hyperfixation. Hyperfixation itu dimana orang-orang tuh tiba-tiba jadi rajin banget, suka banget ngerjain hal ini. Jadi kayak misalkan aku lagi suka gambar nih, aku tiap hari gambar. Terus gambarnya jadi bagus banget. Nah, ternyata waktu SMA itu nilaiku bagus, cukup bagus. Ternyata karena aku hyperfixation, ku adalah nyatet. Karena waktu itu kayak punya sarasa banyak banget. Terus bindernya bagus banget gitu kan. Jadi suka nyatet warna-warni gitu. Terus jadi nggak sendiri, sayangnya nilainya bagus gitu. Terus ganti-ganti sih hyperfixation-nya, kayak mungkin sekarang aku suka dance, tapi awal tahun aku suka nail art, aku bikin sendiri, aku belajar sendiri. Sebelumnya aku suka ini itu gitu. Oh, jadi bisa berubah-ubah Iya, juga hobinya ya. banyak. Keren. Aku baru tahu nih. Soalnya aku pikir jadi apa ya? Apa ya? Karena emang sering ada lah gitu lewat ya. Biasanya dibikin meme sih. Tapi nggak ngerti apa gitu. Ini aku baru tahu nih sekarang. Terapinya itu berapa lama Kak? Terapinya sih kan aku dulu ke psikiaternya sekali sebulan doang kan. Oke. Terapinya ya aku banyak nyari tahu sendiri juga. Terus kalau ada struggling waktu itu aku cerita ke psikiaterku. Terus kayak, oh ya kamu tinggal gini aja. Kayak misalkan, oh ya kamu bikin to-do list aja, kamu bikin jurnal aja. Kamu coba latihan deh, kalau kamu fokus, kamu gak usah mikirin hal lain. Kalau kamu kepikiran ya jangan kerjain dulu. Kayak gitu-gitu. Tapi yang teori-teori itu ya aku riset sendiri. Nah, biar aku nggak cuma riset sendiri doang, sekalian aku bikinin konten gitu, biar orang-orang tuh juga aware. Soalnya masih banyak pandangan orang-orang tuh soal, mungkin nggak cuma neurodivergent, tapi lebih ke hampir semua mental health ya, dimana mereka kayak, oh kasihan ya anaknya depressed, kasihan ya anaknya anxiety, kasihan ya anaknya ini kan, biasa orang tua yang suka kayak gitu kan. Nah, biar orang-orang ini juga aware gitu loh, kalau misalkan kamu ada masalah, kamu ada sesuatu yang kamu ngerasa nggak bener ya coba dicek aja. Soalnya kalau misalkan untreated kayak aku ADHD nggak didiagnose kan, ternyata yang harusnya aku cuma ADHD akhirnya aku punya depression karena itu, karena nggak ditreat. Tapi sekarang udah membaik kok. Gitu. Gitu Ra. Jadi harus ada awareness. Apa namanya tuh kalau yang ngomong bilang? Body alarm. Ya itu.
Harus tahu sendiri ya sama badannya ya. Dan kadang kan dikasih tahu orang-orang sekitar juga kan kayak kok kamu kayaknya lagi lebih down dari biasanya ya, Oh, atau iya. kamu lebih ini ya gitu. Tapi banyak juga yang belum tentu sadar sih. Banyak. Biasanya di Ya, kalangan pasti banyak. kalangan kita nih anak muda nih yang mulai Mm-mm. kayaknya lo ada masalah deh. Kayaknya lo harus Cek. cek Iya, deh. kayaknya lo harus cek deh, Ra. Kayaknya iya deh. Kayak seperti ya. Sampai akhirnya kakak kepikiran buat bikin Just ADHD itu ya. Iya, di bulan Februari tahun lalu. Soalnya kayak biar orang lain juga aware aja. Soalnya kalau dilihat-lihat tuh kayak cukup banyak juga sih. Kayak aku juga punya teman yang dia undiagnosed, tapi ya nggak mengganggu kehidupan dia gitu. Cuman dia punya kecurigaan. Tapi ngeliatin ternyata banyak orang juga yang kayak gitu. Dan akhirnya kayak mending orang-orang ini kita edukasi dulu, kita kasih tahu dulu biar mereka tuh nggak ngerasa sendirian, nggak ngerasa kok aku beda ya dari teman-temanku yang lain gitu. Oh iya tuh aku lihat tuh di highlightnya tuh. Ya, bagus banget lah. Aku tuh ini sih aku suka banget sih sama desainnya kakak. Thank you. Lucu banget, lucu Iya, itu gemes. desain sendiri ya. Kalian harus cek ya guys. Ya. Ditaruh sama di sini. Di sini belum tahu ntar. Lihat aja. Oke, kita masuk ke Oke. topik kita ya kak. Kan. Kak, menurut kakak kesepian, sedih, kecewa dan putus asa tuh gimana kak? Sepi lo deh. Sepi. Mungkin kita sebagai manusia mungkin aku ngasih tahu in general dulu ya. Kita sebagai manusia tuh nggak akan jauh dari 3 hal itu kan. Kesepian mungkin kita kalau sama teman-teman kita ngerasa, oh asik banget nih rame-rame. Terus waktu pulang kok kita ngerasa sendiri ya. Tapi ya itu cuman sebatas itu doang. Belum orang yang ngerasa bener-bener kesepian. Mungkin aku sambil cerita juga di saat lagi sendiri, mungkin di saat kita lagi nggak punya teman, kehilangan teman, kan pasti kita ngerasa kayak kesepian banget, kok nggak ada yang ngebantuin kita, nggak ada yang kita mau curhat nggak tahu ke siapa, nggak ada yang relate. Sebenarnya coba ulang tadi pertanyaannya apa? Kesepian menurut kakak? Kesepian. Aku bisa jawab langsung 3-3 ya, nggak bisa jawab satu-satu. Oh gak apa-apa. apa-apa. Kesepian, Sedih, Sedih. kecewa, Kecewa. dan putus asa. putus asa. Kesepian, sedih, kecewa, putus asa. Oke. Nah, jadi kita sebagai manusia tuh kan nggak jauh-jauh dari kesepian, sedih, putus asa, dan kecewa. Nah, mungkin emosi-emosi negatif ini tuh kalau tidak kita rasakan, mungkin kita nggak bisa merasakan kebahagiaan sesungguhnya kan. Kita akan merasa kalau kita tuh punya teman-teman yang suportif karena kita pernah merasa sepi. Kalau kita nggak pernah ngerasa sepi ya teman-teman kita jadi biasa aja gitu. Kita nggak pernah merasa bahagia banget kalau kita nggak merasa sedih dan lain-lainnya kayak gitu kan. Nah mungkin kalau mau diceritain dikit, kalau aku sih pernah merasakan kesepian, kekecewaan, putus asa dan sebagainya tuh terutama waktu aku masih kuliah dulu. Jadi Kenapa tuh, Kak? waktu aku kuliah kan aku anak rantau ya. Jadi aku hidup sendiri. Dan kebetulan waktu itu aku punya pasangan yang udah jadi mantan sekarang. Nah, di situ tuh aku nggak pernah merasa sesendiri itu walaupun aku punya teman dan aku punya pasangan. Karena ternyata di lingkungan aku tuh nggak ada yang suportif. Nggak ada orang-orang yang cukup suportif. Nggak ada orang-orang yang ngebantuin kalau aku sendirian aku ada masalah gitu ya aku lari ke siapa aku nggak tahu. Karena ke mereka juga mereka nggak ada yang dengerin. Dan kecewa mungkin ya kecewa banget dong karena aku mau ke teman-teman yang katanya teman itu tapi ternyata kok aku nggak didengerin, aku kok merasa sendiri. Terus ke partner mantan aku yang harusnya suportif kan sebagai pasangan tapi malah diajak-ajakin gitu kan kayak oke, aku pasti merasa putus asa, sedih, kecewa dan akhirnya aku kayak apa aku balik aja ya? Padahal tuh aku kayak udah tengah-tengah kuliah gitu loh kayak kalau mau balik juga buang duit. Aku udah kuliah sejauh ini masa aku ngulang lagi dari awal. Akhirnya aku tetap terusin aja. Kurang tahu dari mana, Kak? Kalau boleh tahu. Aku dari Surabaya. Seru banget. Jauh kan? Jauh dong. jujur. Sejak kapan, Kak? Kurang tahu tuh. 2017 aku kuliahnya. Oh, oke. Udah lama ya. Udah lah. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang aku tapi aku udah lulus sih. Iya. Maksudnya masih ngerantau sampai sekarang. Masih. Kan aku sekarang nggak di Surabaya. Sempet, Iya, dua maksud aku sih. sempetkah balik ke sana Paling terus tinggal cuma di sana? liburan doang. Liburan aja.
Saat itu apa aja Kak yang kepikiran? Kepikiran mungkin kalau sampai suicidal thoughts gitu aku nggak pernah ya. Cuman kepikirannya tuh lebih ke aku kalau lebih seneng sama teman-temanku di Surabaya, mereka lebih suportif. Aku lagi sendiri tuh aku dulu masih inget aku Discord sama teman-temanku di Surabaya, terus aku ngechatin mereka dan mereka yang ngebantuin walaupun mereka tuh jauh banget gitu loh. Dan aku juga udah lama nggak ketemu mereka. Terus aku ngerasa kayak kok hidup di waktu itu aku bilangnya Jakarta ya. Kok hidup di Jakarta kok aku kayak lebih sendirian ya. Aku kok kayak ngerasa individualis banget ya teman-temanku ini. Terus ya ternyata ya mereka memang bukan teman-teman yang baik aja. Karena akhirnya sekarang aku ketemu teman-teman yang sangat-sangat suportif sama aku. Dulu tuh aku insecure banget soal penampilan dan sebagainya. Tapi sekarang malah mereka yang support banget nih. Gitu. Gitu Ra. Jadi kepikiran yang buruk-buruk paling gak cuma sebatas itu. Cuman untungnya waktu aku kepikiran yang buruk-buruk itu, aku ada bantuan dari teman-temanku yang Surabaya juga walaupun jarak jauh kan. Dan aku juga waktu itu suka baca buku-buku puisi. It helps me a lot gitu. Ada satu buku tuh judulnya Every Word You Didn't Say. Itu tuh benar-benar kayak bukunya tuh soal memaafkan diri sendiri gitu. So I grow. Betul. Apa bukunya? Nggak tahu, cuma kan tadi dijelasin sedikit ya. Aku langsung kayak, ternyata buku juga membantu ya. Bahkan itu cuma tulisan. Tulisannya dikit lagi. Berarti tapi lingkungan pertemanan itu juga penting ya. Untuk mental kita. Penting dong. Penting. Ya, kalau unsupportive kan susah juga ya. Kita akan lebih stres. Dan itu stresnya nggak sehat lagi kan. Saat itu coping mechanism kakak apa aja? Coping mechanismnya buat ngalihin rasa sepi. Oke, kan awalnya pasti ngerasa sepi banget nih, kayak nggak tahu mau kemana. Teman-teman yang deket tuh juga nggak ada kan. Coping mechanismnya mungkin aku pertama aku coba hubungin orang tua dulu. Terus emang katanya ya kamu yang milih di sana. Ya kamu harus ini dong lanjutin sampai kelar, karena ya emang itu kewajiban kita kan, apalagi kita yang milih. Orang tua bilang enggak, aku maunya B, tanggung jawab. Terus aku sempet sih yang bener-bener sendirian yang ke kampus. Aku cuma datangnya telat biar aku nggak harus ngobrol sama siapa, terus langsung pulang biar aku nggak harus ketemu siapa-siapa kan, kayak awkward banget juga gitu kalau di kampus. Terus makan siang juga aku nggak pernah makan siang di kampus. Aku selalu pulang GoFood ke restoran karena emang ya nggak pingin ketemu orang lah waktu itu. Soalnya kayak aku ketemu orang tuh aku takut dijudge, takut banyak hal deh, kayak pikiran-pikiran negatif tuh ada. Terus akhirnya karena lagi di poin-poin dimana aku nih sendiri banget ya, aku memberanikan diri coba nge-reply story temen yang dulu di Surabaya. Kan aku udah lama nggak kontak juga kan sebenarnya, kayak agak aku ngerasa kayak deep down, aku nggak mau jadi temen yang datang kalau ada butuhnya. Cuman kan kayak sebenarnya aku juga bukan orang yang tektokan ngechat terus sama orang gitu loh. Kalau sebenarnya aku juga nggak punya teman yang deket banget kayak bestie, itu tuh aku jarang ada. Soalnya aku ngerasa dari dulu kecil ya, dari temenan di sekolah tuh orang yang nempel banget tuh mereka yang ngechat tiap hari, yang kemana-mana tiap hari bareng. Sementara aku tuh nggak bisa kayak ngechat tiap hari, aku nggak bisa. Mau pergi kemana-mana bareng nggak bisa. Soalnya aku ngerasa kalau aku pergi sama dia terus aku punya teman lainnya, masa aku tinggal. Jadi aku harus pergi sama ini, pergi sama itu, ngechatin ini itu, terus kan buang energi banget kan sebenarnya. Karena harus belajar, harus kerja tugas. Nah akhirnya balik lagi ke tadi, aku akhirnya reply story, terus aku curhat. Dan untungnya mereka sangat open dan nggak ngerasa aku cuma datang untuk karena aku butuh cerita doang. Karena ya mereka masih nganggap aku sebagai teman, dan sebenarnya aku juga sampai sekarang kalau ke Surabaya aku masih ketemu mereka gitu. Nah mereka mulai ngebales-balesin. Terus aku kalau butuh bantuan buat proyekanku di kampus kan jauh banget, aku pernah nanya-nanya ke mereka juga. Nah dan setelah itu kayak aku ngerasa artinya aku bisa nih sendirian aja, aku nggak butuh lah orang-orang teman-teman lain. Mungkin tuh kayak kalau 7 stages of grieving aku masih tahap denial ya, kayak aku nggak butuh temen. Aku nggak butuh banget mereka, aku ada teman-temanku di Surabaya kok, ntar aku have fun-nya waktu aku pulang aja. Di sini kan aku mau kuliah. Nah habis itu aku nyadar gitu loh lama-lama, kayak kok ini sebenarnya nggak baik ya.
aku tuh bisa hidup sendiri tapi ini tuh nggak baik. Akhirnya aku ketemu teman lah di kampus yang emang cocok banget, terus mindsetnya sama, sikapnya mirip banget. Akhirnya aku mulai dekat sama dia juga, ngobrol-ngobrol, pergi-pergi sama dia. Akhirnya kayak, oh so this is what it feels like to get a new friend. Akhirnya aku ngerasa lagi kan. Terus tapi ya waktu itu masih kayak teman pergi, masih ngerasa temannya belum dekat banget, masih teman pergi-pergi aja. Nah aku nyari coping mechanism lain buat diriku sendiri, karena aku dulu kan akar permasalahanku waktu kuliah tuh sebenarnya karena aku punya mantan yang cukup toxic mungkin ya menurutku. Soalnya keluargaku tuh somehow cakep banget semua, sepupu-sepupuku, adik-adikku semuanya ganteng dan cantik. Terus aku dapat mantan yang hampir tiap hari dia bilang, kamu tuh kurang cantik, kamu tuh nggak cantik, sini masih lebih cantik dari kamu. Lama-lama aku yang merasa aku at least aku nggak cantik-cantik banget, aku kayak yang oke lah. Makin lama tuh kayak makin insecure gitu loh. Ya apa emang aku jelek ya, apa emang kayak gini ya. Akhirnya kayak oh ya aku body dysmorphia banget, aku nggak suka banget sama badanku, nggak suka banget sama how I look. Aku insecure banget sama orang-orang lain, makanya aku nggak approach mereka kan. Sampai akhirnya singkat cerita aku putus dan leads to masalah-masalah tadi. Aku searching Google aja. Dulu aku suka suka poemsnya Rupi Kaur, terus Atticus gitu kan. Terus aku ketemu nih satu orang namanya Ian Thomas. Nah dia tuh keluarin buku yang tadi aku bilang, yang Every Word You Cannot Say. Akhirnya aku beli, dan itu tuh pre-order 20 hari kerja, jadi sebulan ya. Pas nyampe aku baca, dan emang beneran waktu baca buku itu tuh kayak aku cuma baca 1 jam. Soalnya bukunya dikit banget isinya. Pendek-pendek gitu ya? Pendek-pendek, soalnya cuma puisi kan. Itu tuh aku sampai nangis karena it heals my wounded heart gitu. Karena aku sebenarnya nggak inget isi bukunya apa, aku harus baca lagi. Cuman itu tuh kayak ngasih tahu you are okay, you are fine. It's okay kalau misalkan kamu tuh nangis, it's okay kalau kamu tuh lemah. Soalnya ya it's just being human. Ya kamu harus maafin diri kamu sendiri. Kamu harus menerima kamu kayak gimana, terus ya kamu kembangin aja. Jangan kamu nyalain diri kamu terus gitu. Akhirnya dari situ aku memberanikan diri lagi untuk nyari teman. Tiba-tiba di kampus pergi sama teman-temannya, aku nggak seberapa dekat, terus akhirnya jadi temenan. Terus teman-teman yang di Surabaya juga aku masih temenan sama mereka. Dan aku juga sadar kalau emang orang-orang di hidupku yang sebelumnya nggak suportif, yang toksik banget tuh ya semuanya udah aku nggak cut sepenuhnya cut gitu. Aku masih ngechat, masih menjalin hubungan, tapi aku membatasi. Sekedar aja tuh bang, nggak apa-apa bang, nangis bang. Nggak apa-apa bang, nangis bang. Jangan pendem bang. Semangat ya bang. Makasih loh. Dari pengalaman itu ada dampaknya nggak sih kak, yang sampai ngerubah diri kakak gitu? Dampaknya mungkin lebih ke it's okay being vulnerable. Soalnya kan dulu aku ngerasa sebenarnya aku bisa sendiri nih. Aku hidup sendiri juga nggak apa-apa, nggak punya teman nggak apa-apa. Akhirnya aku sekarang belajar untuk lebih terbuka sama teman-teman aku. Dulu yang bikin aku nggak punya teman dekat karena aku nggak gampang cerita. Aku biasanya cuma dengerin masalah mereka, aku kasih saran, aku dengerin, tapi aku nggak pernah cerita masalahku sendiri. Nah dari situ aku belajar, aku pelan-pelan untuk lebih membuka diri lagi. Kayak oh ya kalau kamu mau teman-temanmu cerita ke kamu, ya kamu juga harus bisa cerita ke mereka dong. Kan temenan juga nggak cuma satu sisi, harus dari 2 sisi. Terus lebih ke handle kayak dulu insecure banget kan, sekarang lebih ke oh ya udah nggak apa-apa, mereka mikirnya kayak gitu. Even Jisoo aja cantik itu sama keluarga dibilang jelek kan. Betul lagi. Kan gue dibilang jelek sama gue. Yang cakep. Pede aja dulu, lebih pede kan. Betul. Tadi dampak. Kalau yang dipelajarin kak dari kejadian-kejadian yang lalu, yang paling penting lah menurut kakak gitu. Yang paling penting, sambil mikir ya. Mungkin yang paling penting itu harus kalau punya support system. Mungkin nggak semua orang
udah ketemu dan punya support system. Aku punya teman yang support systemnya dari SD udah ada sampai sekarang. Tapi ada juga orang-orang kayak aku yang mungkin baru munculnya waktu udah mau lulus kuliah. Nah, support system ini mungkin lebih ke kamu harus bisa nyari support system untuk diri kamu sendiri dulu. Jadi kalau misalkan kamu merasa sedih, semua orang tuh caranya berbeda kan. Mungkin waktu itu kebetulan aku tuh bisa mensupport diri aku sendiri dengan baca buku dan kata-kata yang emang relatable sama aku, dan ini tuh kayak oh ini jalan keluar yang aku cari sebenarnya. Atau mungkin support sistemnya bisa ke orang tua, mungkin bisa bicara sama strangers di sebuah threads Twitter gitu juga bisa. X ya sekarang namanya, thread X. Ya itu sih sebenarnya kalau kamu merasa kesepian, kamu ngerasa sendiri, lagi ada masalah nggak tahu mau ke siapa, ya you can talk with strangers. Kalau misalkan nggak tahu mau kemana dan nggak punya coping mechanism sendiri, nyari coping mechanism kamu sendiri, mungkin dari baca, dari nulis, dari nyanyi, dari beraktivitas olahraga, atau mungkin ya reach back your old friends yang mungkin kamu ngerasa kayak aduh kok aku udah drifted apart ya sama mereka, kok udah jauh ya, coba kita deketin lagi. Karena emang mereka tuh ya belum tentu kita merasa kita bukan teman mereka, tapi mereka tuh masih ngerasa kita temannya mereka gitu loh. Kebalik. Kita mungkin ngerasa kita udah ngejauhin mereka karena mungkin jarak, kalau misalkan aku rantau, atau mungkin ada orang yang pindah sekolah, tapi sebenarnya mereka masih nganggap kalian tuh teman. Jadi jangan insecure, jangan takut kalau mau reach back to them gitu. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Jangan takut. At least you tried. Betul lagi, pernah sih kayak gitu. Apa ya? Overthinking gitu kan. Overthinking. Aduh, chat gak ya? Pas di chat ternyata dia baik-baik aja. Dia juga gak pikiran apa-apa. Terus kebanyakan overthinking. Tapi hal yang paling bahagia, Kak? Hal yang paling bahagia, mungkin aku ngelihatnya in a pink glasses kali ya, pink tinted glasses gitu. Saat ini pun bahagia. Soalnya aku ngerasa momen-momen bahagia aku tuh nggak cuma sekali dan nggak cuma satu yang aku pegang aku bahagia banget waktu ini aku mau balik ke masa itu terus. Aku nggak kayak gitu. Aku kayak ngerasa oh dulu waktu aku dapat nilai bagus aku bahagia. Dulu waktu aku pergi bareng teman-teman ke Bali aku bahagia. Dulu waktu aku lulus SMA aku bahagia, aku masuk kuliah aku bahagia, ketemu teman-teman aku bahagia, dan sampai saat ini juga aku bahagia. Dan aku ngerasa kalau aku megang terus satu momen bahagia, kayak aku paling bahagia tuh di masa aku SMA misalkan, atau di masa aku lulus kuliah. Aku akan ngerasa momen bahagiaku ke depannya tuh nggak sebahagia itu. Aku ngerasa kayak ya ini bahagia sih, tapi dulu aku pernah lebih bahagia. Nah makanya aku lebih punya mindset kalau aku bahagia kok di situ, tapi sekarang aku juga tetap bahagia. Dan itu bukan kayak fake mindset yang kayak aku harus merasa bahagia, enggak. Tapi emang kayak ya udah momen-momen tuh udah di masa lalu, udah berlalu, aku bahagia, ya I live in this moment right now gitu. Keren. Jadi harus live in this moment ya. Ya. Kalau pengalaman kakak selama hidup yang menurut kakak itu titik terendah kakak itu ada nggak sih kak? Titik terendah itu ya waktu aku kuliah itu sih mungkin aku bisa bilang. Soalnya everything is crumbling gitu. Aku yang dari kuliah achievementku banyak, di titik pertengahan kuliah tuh tiba-tiba jatuh. Beneran jatuh. Terus punya mantan yang kayak gitu juga kan, yang sangat-sangat toxic. Semoga gak nonton ya. Tapi kayak with his words tuh kayak beneran dibilangin, iya kamu gak secantik ini, kamu kurang cantik, bla bla bla. Terus akhirnya dia suka pergi sama cewek-cewek yang lebih cantik. Terus pertemanan juga aku ngerasa agak menjauh dari teman-teman kuliah itu kan, karena aku nggak tahu mau kemana, kayak ngerasa kurang suportif gitu. Nah itu tuh aku ngerasa momen terendahku tuh di situ, sampai aku cut ties sama mereka semua, bener-bener sendiri. Itu tuh beneran rendah banget. Aku nggak pernah sesendiri itu, aku nggak pernah nggak punya orang itu, nggak pernah sesendirian itu. Aku udah ngomong, aku nggak pernah sesendirian tuh, nggak punya teman sama sekali, dan nggak punya support system. Saya kan jauh dari orang tua, semuanya aku sendiri, aku makan sendiri, aku kemana-mana sendiri. Jadi kayak ya di momen itu tuh aku sadar kalau it is kind of sad to be alone, but it is okay. Mungkin sometimes sendirian itu bisa bikin kamu find yourself, ngerti dirimu lagi gitu, ngerti dirimu lebih.
Kakak ada nggak sih tempat curhat kakak yang dari dulu sampai sekarang? Teman-teman gitu? Ada dia, my current boyfriend, my current partner. Dan untungnya juga beberapa sejak aku lulus kuliah tuh aku emang dapat teman-teman yang sangat suportif, yang aku cerita dan mereka tanggapin dan mereka cerita ke aku, dan emang saran-saran mereka tuh nggak bias ya, nggak cuman kayak template yang kayak oh iya tuh dia yang salah, kamu yang bener. Nggak, dia ngasih tahu kalau aku salah, dia ngasih tahu aku solusi. Dan ya aku ketemu cukup a handful of teman-teman yang kayak gitu sih, nggak banyak banget, tapi ya I'm grateful gitu. Pernah ngerasa nyesel gak sih? Tapi Kak, saat Nyesel. itu Saat apa? nyesel karena ngerantau dan akhirnya ngalamin hal-hal yang kurang baik. Pernah. Jadi Gimana aku tuh, Kak? kuliah film kan. Ya. Dulu tuh sebenarnya aku disuruh kuliah dokter. Cuman aku Oke. merasa aduh aku takut darah. Kayak aku takut darah, aku disuruh jadi dokter. Aku takut suntik, aku disuruh jadi dokter. Susah Terus dong. kayak nggak Nggak susah mungkin. banget tuh. Terus akhirnya aku memutuskan apa aku DKV ya. Tapi aku nggak bisa gambar. Maksudnya ya aku bisa gambar tapi nggak yang jago gitu loh. I know kalau aku masuk DKV aku bakal struggling. Terus emang dari SMP dulu aku pingin banget di dunia perfilman, kayak as in syuting atau mungkin jadi aktornya, aktrisnya gitu. Aku juga senang banget kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk oke lah aku coba apply beasiswa lah yang ke UMN. Aku kan kuliahnya di UMN. Kalau misalkan aku nggak dapet, ya aku di Surabaya aja lah. Aku DKV nggak apa-apa. Kalau misalkan aku dapet, ya udah artinya emang aku harus ke UMN. Akhirnya aku memang dapet. Akhirnya aku merantau. Terus kayak tengah-tengah kayak aku pengen pulang. Nggak tengah-tengah sih, dari awal sebenarnya. Kok makanan di sini kurang Dari enak awal? ya, enakan di rumah. Oh. Kok orang-orangnya individualis banget ya. Kok aku kayak gini kayak gitu. Banyak banget deh alasannya. Tapi ya karena dari keluarga aku juga dididiknya ya kamu udah milih itu kamu harus jalanin. Kamu udah milih itu kamu harus jalanin. Dan kalau misalkan aku look back dan aku memutuskan untuk balik aja deh, nggak apa-apa, lanjutin kuliah di Surabaya, ngulang lagi, kayaknya mentalku nggak akan sekuat sekarang deh. Karena emang nyesel, tapi karena nyesel itu aku belajar banyak hal dan aku belajar untuk be grateful karena aku pernah merasakan itu. Dan aku juga grateful akhirnya untung aku kuliahnya di sini, untung aku kuliahnya nggak di Surabaya, karena kalau mungkin di Surabaya temanku itu aja. Sekarang aku malah ketemu orang-orang yang bisa jadi temanku juga, yang suportif banget juga sama aku di sini gitu. Sih. Udah jalannya seperti itu. Kak, apa nih yang diharapkan untuk kakak ke depannya? Untuk akunya, Untuk kakaknya? yang aku harapkan sih mungkin aku pingin lebih belajar banyak hal sih, lebih experience banyak hal, karena aku merasa di umur segini tuh emang sebenarnya aku masih bisa merasakan banyak banget experience baru dan belajar dari lebih banyak hal lagi di dunia. Karena aku ngerasa aku udah merasakan momen-momen dulu, momen-momen yang aku stres banget, momen-momen aku masih sampai aku ke psikiater, momen aku sendirian. Terus sekarang aku ngerasa kayak aku harus bisa belajar lagi dari masalah-masalah itu, bukan lari dari masalah atau bukan ya udahlah kita lupain aja masalah yang itu, kita lanjut jalan lagi ke depan. Nanti kalau kita jatuh di lubang yang sama kan salah kita juga kan. Jadi pinginnya kayak belajar dari masalah itu. Kalaupun nanti ke depannya pasti hidup manusia tuh nggak bakal naik terus kan. Pasti kita ada jatuhnya lagi, akan ada masa-masa sulit lagi. Tapi ya dengan hal-hal itu aku berharap aku bisa belajar dan nextnya ke depan kalau misalkan aku jatuhnya lebih dalam ya aku nggak akan merasa sakit itu. Karena aku udah belajar, aku bisa terapin itu ke kehidupanku ke depannya. Itu lebih wise. Kak, ada yang mau dipromosiin nggak? Apa ya? Aku nggak tahu. Itu akun Yang tadi. kakak. Oh ya, oke. Kalau misalkan mau ngintip ke Just ADHD itu baru ada di Instagram. Itu @justadhd JUSTADHD. Kalau ada yang mau kerja sama-sama kakak? Biasa aku nerima ini sih collab kalau mau bantuin aku gambar, atau mungkin kalian mau ngasih ide gitu juga nggak apa-apa. Oke. Gimana caranya Kak? Kontaknya? Tinggal di DM aja. Oke, nanti ya dari bawah sini ya. Terakhir nih Kak, positive quotes buat Sobat Nadir dong. Mungkin dari dua point of view boleh ya. Boleh. Kalau point of view-nya untuk sesama teman-teman yang lagi struggling bisa
kita harus percaya sama diri kita sendiri kalau kita bisa maju. Kita jangan pernah menyerah karena ya di sekeliling kita tuh sebenarnya akan ada orang yang pasti mau bantuin, akan ada orang yang mau support kita, dan kita juga harus bisa support diri kita sendiri. Kita harus belajar cara kita maju. Walaupun mungkin saat itu kita ngerasa nggak ada orang sama sekali, karena kedepannya pasti kalau misalkan kalian belum pernah ketemu, kalian pasti akan ketemu support system kalian. Kapan? Ya itu tergantung journey hidup kalian masing-masing. Kalau kalian cuma di kamar doang ya kalian nggak ketemu siapa-siapa kan. Nah mungkin kalau dari point of view lain ya, mungkin dari point of view orang-orang lain, kalian kalau punya teman, kalau punya kenalan, if you see them struggling, deketin aja, tanyain aja, and support them. Mungkin emang pada akhirnya kalian akan cocok sama mereka, kalian bisa jadi support system mereka, dan mereka bisa jadi support system kalian. Dan jangan sampai kalian say hurtful things to them, karena kadang tuh kata-kata yang jahat itu tuh pasti bisa diinget-inget banget sama orang itu, bakal impactnya tuh bisa gede banget. Jadi jangan sampai kalian nyakitin orang lain, just like Jisoo. Just like Jisoo dan banyak artis lainnya kan yang di hate speech. Haters, don't be haters. Kak, kita foto dulu ya. Boleh. Ayo. Makasih ya Kak, sudah ngeluangin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol. Thank you. Dan- Thank you. Wah, tadi seru banget sih, aku jadi Iya. banyak tahu lagi ya Dapat banyak tentang insights dari Kak Jose. Thank you so Thank you much. so much. Makasih Kak. Oke Sobat Nadit, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi untuk kalian semua. Gue Rira, Gue Motwi. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga apa? nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you! Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira